Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Sirli Amri and my student ID is 205-22082. And in this video, I want to share about a little material of apologize. Okay, and point discussing of the material is three points. Number one, what is apologize? And number two, what kind of apologize? And then number three is how to respond the apologize. Okay, let's check it out. Okay, number one is what is apologize? Apologize in an action or expression made by someone to express regret and show respect to other person for making mistake or action that has been committed against another person. Jadi apologize atau kata pengampunan, jadi kayak minta maaf itu adalah suatu tindakan atau ekspresi yang dibuat oleh seseorang untuk menunjukkan respect ataupun menghormati gitu. Kayak ketika kita melakukan kesalahan, kita tuh harus minta maaf dengan cara mengucapkan kata maaf gitu. Poin yang kedua, point number 2 is the kind of apologize. In this material, the kind of apologize is divided by four points. Number one is apology of regret. Number two, apology of responsibility. And number three, apology of explanation. And the last is apology of restoration. Okay, apology of regret. Apa sih apology of regret itu? Apology of regret is an apology that express regret, say something for an accident or mistake. Jadi kalau apology of regret itu tindakan yang menunjukkan bahwa kita tuh merasa bersalah atas suatu kejadian. Tuh. Nah, salah satu contoh dari apology of regret itu adalah sorry for missing your call, I was busy. Oke, selanjutnya adalah apology of responsibility. And this apology acknowledge the mistake and confirm that the person is responsible for the situation that occurred. For example, sorry, it's my fault for the mistake. Jadi, kalau apology responsibility itu suatu kesalahan yang dimana kita itu mengakuinya. Jadi kayak gimana ya, respon dari suatu bentuk kesalahan yang kita lakukan gitu atas suatu kejadian. Nah, contohnya itu sorry, it's my for the mistake. Ketika kalian mau mengatakan kalimat maaf karena kalian tuh udah melakukan kesalahan, kalian merasa bersalah, kita bisa mengatakan sorry, it's my fault for the mistake. Nah, kalau apology of explanation yang ketiga ini adalah apology provide a reason or explanation behavior or action that cause feeling comfort or error. Nah, kalau apology of explanation itu kayak minta maaf dengan kita menjelaskan apa yang telah terjadi gitu. Contohnya ketika kita terlambat, kita tuh minta maaf dan memberikan penjelasan atas keterlambatan kita gitu. Contohnya ini, sorry, I was stuck in traffic. Kemudian yang keempat itu ada apology of restoration. Jadi this apology offers an attempt to improve the situation or restore the relationship by offering or solution or replacement. Kalau apology restoration ini, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan bertindak dengan cara minta maaf dan kita itu memberi
suatu respon, yakni responnya itu bentuk solusi. Jadi kita tuh menawarkan solusi gitu. Contohnya ketika kita memecahkan piring mungkin ya, ketika kita memecahkan piring, kita minta maaf kepada ibu dan kita tuh langsung menawarkan solusinya, yakni membersihkan pecahan piring tersebut. Ataupun ketika kita mau menawarkan solusi lain karena kita merasa berbuat kesalahan ya, jadi kayak berbuat kesalahan, ataupun kita tuh memberikan penawaran atas sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi kayak kita tuh ingin membantu gitu. Jadi kayak contohnya itu, sorry let me make it up to you, or sorry allow me to replace it. Nah, ketika kita yang menerima kata maaf tersebut, gimana sih cara kita untuk meresponnya? How to respond the apologize? Oke, ketika kita mendapatkan suatu kata maaf dari seseorang, kita tuh yang pertama harus mengucapkan terima kasih, thank you. Jadi kita bisa merespon orang yang meminta maaf itu dengan mengucapkan terima kasih karena dia mengakui kesalahannya, atau karena dia itu karena dia itu sudah berani untuk meminta maaf, dan itu adalah cara kita untuk menghargai dia yang sudah minta maaf kita gitu. Jadi kita bisa mengucapkan thank you for your apology, or appreciate for your regret. Dan yang kedua itu kan, respon yang kedua, kita bisa mengatakan kalau kita emang udah memaafkannya, forgiveness. Dan kamu bisa mengatakannya, contohnya, okay, I've already forgotten about it. Jadi kita akan melupakan kejadian ini. Okay. Respon yang ketiga, ketika kita mendapatkan kata maaf, kalimat maaf dari seseorang, kita bisa mengekspresikannya dengan memahami gitu. Contohnya yang ketiga itu kan expressing understanding ya. Kita bisa mengatakannya, I understand everything is okay, or no worries, I understand that mistakes happen. Nah, dan yang respon yang keempat, yang terakhir itu adalah discussing resolution, dimana ketika kita mendapatkan kata maaf dari orang lain karena orang lain tersebut berbuat kesalahan, kita bisa meresponnya dengan mengajaknya berdiskusi untuk mencari sebuah solusi gitu. Oke, jadi contohnya kita bisa merespon orang tersebut dengan mengatakan thank you for your apology. Can we discuss how even this from happening again in the future? Nah, ini ada kalimat dari Mahatma Gandhi tentang sebuah kalimat maaf ya. Jadi, a weak person is incapable of forgiveness, and forgiveness is the characteristic of a strong person. Jadi, orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa memaafkan, dan orang yang pemaaf adalah karakteristik dari orang yang kuat. Okay, I think this material is enough, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.